Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Hanifah dengan NIM 13014211032. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan motivasi belajar siswa. Apa sih meningkatkan motivasi belajar siswa itu? Nah, disimak baik-baik ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, faktor, dan upaya. Apa sih semua itu? Ayo kita simak baik-baik ya. Nah, di sini terdapat pengertian motivasi belajar menurut Lubis dan Prihartini pada tahun 2022. Motivasi belajar merupakan faktor yang dapat menentukan keefektifan dalam suatu pembelajaran. Dalam kegiatan belajar ini, siswa akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya, yaitu motivasi belajar. Sedangkan menurut Uno dalam Lubis dan Prihartini pada tahun 2022, motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya dan mempunyai beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Nah, selanjutnya apa sih faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu? Nah, di sini menurut Syamsu dalam Lubis dan Prihartini pada tahun 2022 terdapat beberapa faktor yang timbul dari motivasi belajar. Yang pertama, ada faktor eksternal, internal, dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini terdapat faktor fisik dan faktor psikologis. Nah, faktor fisik itu apa sih? Nah, faktor fisik adalah faktor yang sangat berpengaruh dari tubuh dan penampilan individu. Faktor fisik ini meliputi nutrisi, kesehatan, dan fungsi fisik terutama panca indera. Sementara faktor psikologis ini merupakan faktor yang berhubungan dengan aspek mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. Faktor ini menyangkut kondisi rohani siswa. Sementara faktor eksternal terdapat beberapa hal. Yang pertama ada faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial itu faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa, meliputi guru, teman, orang tua, dan sebagainya. Sementara faktor non-sosial berasal dari kondisi fisik di sekitar siswa, meliputi keadaan udara antara cuaca panas atau dingin, waktu seperti pagi, siang, atau malam, dan tempat seperti bising dan sepi, dan terakhir fasilitas belajar. Nah, di sini ada upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, ada buat agenda belajar, tentukan gaya belajar, istirahat, gangguan belajar, dan suasana yang tepat. Nah, buat agenda belajar ini, kamu harus membuat agenda belajar yang jelas, karena agenda belajar ini membantu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari dan dipahami. Tentukan gaya belajar, karena setiap orang mempunyai gaya belajarnya masing-masing. Maka, tentukan apa gaya belajar kamu agar dapat meningkatkan motivasi belajar. Kemudian, ada istirahat. Dengan istirahat ini merupakan faktor yang penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu dan istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah, sehingga proses belajar menjadi tidak maksimal. Nah, kemudian coba hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk meningkatkan motivasi belajar yang baik, sebisa mungkin hindari gangguan belajar, seperti mengatur waktu untuk bermain gadget. Nah, kemudian ada cari suasana yang tepat. Suasana yang tepat akan berhasil dalam mengontrol diri sendiri. Usahakan cari tempat yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Kemudian ada belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, maka belajar bersama teman adalah solusi yang terbaik. Teman juga akan membantu kamu saat mempunyai kesulitan belajar. Dan yang terakhir ada niat dan kemauan yang kuat. Untuk memiliki hasil belajar yang optimal, sangat diperlukan untuk berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri sangat diperlukan agar tidak menyerah saat proses. Nah, itulah materi mengenai meningkatkan motivasi belajar. Untuk seterusnya, saya harap kamu tetap meningkatkan motivasi belajar kamu ya, agar kamu dapat meraih apa yang kamu inginkan. See you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.